Baiklah anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak hebat, yang mana pada kali ini kita akan kita bersama-sama akan belajar bersama pada pembelajaran satu ini. Saya harap kalian tetap semangat dalam belajarnya, tetap jaga kesehatan, pokoknya tetap selalu menjadi yang terbaik. Baiklah anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu yaitu Bu Hanita, yang mana di sini saya akan memimpin untuk pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama untuk belajar bersama. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, kita akan di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Mungkin kalian bisa menjawabnya dalam hati masing-masing, tapi mari kita bersama-sama menganalisis ya, sesuai dengan keadaan di lingkungan kalian masing-masing. Nah, pertanyaannya ini adalah bagaimana keadaan cuaca di tempat kalian sekarang ini? Mungkin kalian bisa menjawabnya masing-masing, dan tentu dari antara anak satu dengan anak yang lain itu mungkin berbeda-beda. Jadi tidak sama antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan keadaan cuaca. Mungkin antara di tempatnya si Feni mungkin keadaan cuacanya itu lagi hujan, kemudian di tempatnya si Nina itu mungkin lagi panas beneran seperti itu. Jadi perlu kita ketahui anak-anak semuanya bahwa keadaan cuaca itu antara wilayah satu, antara tempat satu dengan tempat yang lain itu berbeda-beda. Itulah yang dimaksud dengan keadaan cuaca. Mungkin kita bisa mengetahui ya, mungkin setelah kita menonton televisi mungkin kan ada perakiraan cuaca. Nah, mungkin itu kalian juga tahu ya antara tempat satu, antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Mungkin kalian bisa misalkan mau mengecek besok pagi itu di wilayah ini itu hujan nggak ya, di wilayah ini tuh keadaan cuacanya itu bagaimana. Mungkin kalian pernah lah ya kayak mendengar berita atau mungkin kalian iseng-iseng kayak melihat televisi seperti itu atau bagaimana. Nah, sekarang ini kita akan belajar, jadi hari ini kita akan masuk ke tema 5 ya. Tema 5 yaitu mengenai cuaca, subtema 1 yaitu keadaan cuaca, dan juga pembelajaran 1. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, di sini Ibu mau mengetes semangat kalian. Meskipun pembelajaran hari ini kita laksanakan secara virtual ya, dengan video seperti ini, itu tidak menghalangi semangat kalian dalam belajar. Oke, mari kita serukan jargon kelas kita, yaitu dengan yang ada di sini. Mungkin kalian bisa menerukannya di rumah kalian masing-masing dengan semangat. Oke, 1, 2, 3. Mari belajar, mari semangat, bersama kelas 3, kita bisa. Yeay, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Jadi, materi untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada SPDB, yang selanjutnya ada matematika. Nah, kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini itu apa sih, Bu? Jadi yang pertama, tujuan pembelajarannya itu adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca itu dengan benar. Jadi mungkin nanti kita bersama-sama mengetahui nih berbagai jenis keadaan cuaca itu apa saja, dan nanti kita akan belajar bersama itu. Yang kedua itu adalah siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif ya. Jadi mungkin nanti Ibu akan memberikan penjelasan apa itu yang dimaksud dengan kosakata seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Yang selanjutnya adalah siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret dengan tepat. Dan yang selanjutnya adalah siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu dengan baik. Oke, untuk yang materi yang pertama itu adalah kosakata. Di sini kita akan belajar kosakata. Apa sih Bu kosakata itu? Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kosakata itu merupakan perbendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki suatu bahasa. Jadi kosakata itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenisnya. Mungkin kalau kalian misalkan membaca suatu referensi, misalkan kalian itu memperbanyak suatu bacaan, membaca dan membaca, mungkin kalian itu selalu menemukan yang namanya kosakata-kosakata baru seperti itu. Contohnya dari kosakata jenis dari kosakata itu ada dua, kosakata aktif dan juga kosakata pasif. Kalau aktif misalnya itu adalah bunga, kembang berkata, seolah-olah itu dia hidup seperti itu. Matahari, muka, angin, wajah, seperti sebagai tidur. Tapi kalau kosakata pasif contohnya itu adalah puspa, kusuma, surya, mentari, gitu. Bayu, pawana, bak laksamana, kalbu, sukma, nan bahari. Itu merupakan contoh dari kosakata aktif dan kosakata pasif. Nah, yang selanjutnya, mari kita membaca anak-anak. Jadi nanti Ibu akan membaca dan kalian di rumah, kalian bisa menyimaknya di rumah masing-masing. Oke, jadi di situ ada sebuah gambar ya. Di situ tuh ada dua anak yang bermain sepak bola, seperti itu. Nah, bacaannya itu seperti ini. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu serasa sejuk. Anginnya itu bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Baik. Jadi, kalau misalkan kita ketahui dari bacaan tersebut, itu juga banyak anak-anak kosakata yang baru yang kita ketahui. Misalnya saja, angin, kemudian sepoi-sepoi, itu merupakan kosakata-kosakata yang dengan kalimat yang efektif. Ini suatu kalimat yang sudah disusun dengan menggunakan kalimat yang efektif. Diharapkan nanti misalkan Ibu memberikan suatu pertanyaan dan kalian harus mengerjakan, nanti diharapkan kalian itu bisa menyusun kosakata itu dengan baik, dengan kalimat yang baik dan benar, seperti itu. Contohnya, Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Nah, itu kan efektif sekali seperti itu. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan seperti itu. Nah, itu merupakan sekilas mengenai pembelajaran materi bahasa Indonesia kosakata yang tadi. Dan perlu kita ketahui juga dari bacaan tersebut itu intinya adalah ada seorang dua anak yang bermain bola. Siangnya itu udaranya itu terasa sangat panas sekali kayak gitu. Tapi setelah sore hari itu tiba-tiba keadaan cuacanya itu mendung dan tibalah rintik hujan, gerimis kayak gitu. Nah, setelah gerimis tiba-tiba itu hujan datang. Setelah hujan angin dan sampai sore dan ternyata nggak tahu ternyata lama-lama itu sudah malam dan sudah gelap semuanya, sudah anginnya juga sudah terasa dingin, cuacanya malam hari itu sudah terasa dingin. Nah, itu merupakan suatu keadaan cuaca yang perlu kita ketahui. Jadi cuaca itu memang tidak tetap kayak gitu ya. Jadi cuaca itu selalu sering berubah-ubah setiap saat, setiap waktu, seperti itu. Oke, itu dari bacaan yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai, ayo belajar cuaca. Cuaca itu apa sih, Bu? Seperti itu ya. Oke, jadi cuaca itu adalah kondisi udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit, serta pada jangka waktu yang singkat. Ada juga yang mengatakan bahwa cuaca itu adalah keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu yang meliputi wilayah yang sempit. Keadaan cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, tadi Ibu juga sudah menjelaskan. Jadi, tetap berubah sewaktu-waktu. Hari ini mendung. Nanti sore kita mungkin
cuacanya itu nggak mendung terus, mungkin bisa terang seperti itu. Besoknya pagi mungkin cuacanya bisa berubah menjadi terang benderang, udah cerah kayak gitu ya. Nah, itu merupakan cuaca. Dan cuaca itu antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda seperti itu. Itu yang dimaksud dengan cuaca. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis cuaca. Perlu kita ketahui anak-anak, ada beberapa jenis cuaca. Yang pertama itu ada cuaca cerah. Cuaca cerah itu seperti yang digambarnya ya, di sebelahnya itu kan ada gambar. Jadi cuaca cerah itu adalah cuaca cemerlang yang merupakan matahari itu bersinar jernih, udara terasa segar. Jadi biasanya cuaca cerah itu pada siang hari dan berwarna putih, pokoknya segar sekali seperti itu ya. Kita bisa mengetahuinya pada saat siang hari seperti itu. Terus cuacanya cerah, mataharinya itu bersinar biasanya itu sekitar jam 10-an. Nah, itu kan udaranya segar, kemudian masih ada matahari yang selalu menyengat, kemudian tapi tetap terasa sejuk kayak gitu. Yang kedua itu adalah cuaca panas. Kalau cuaca panas itu cuaca yang sangat panas. Jadi seperti kayak pada saat kemarau panas seperti itu. Jadi panasnya itu langsung mengarah kayak gitu loh. Udaranya itu terasa sangat kering, kemudian biasanya itu pada saat siang hari seperti itu. Dan itu juga alasan yang menyebabkan udaranya kering itu juga yang disebabkan karena adanya sinar matahari tersebut seperti itu. Karena kan cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi sehingga akan sangat kering dan panas seperti itu. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai cuaca berawan. Cuaca berawan, contohnya, gambarnya itu ada di sampingnya ya anak-anak. Jadi cuaca berawan itu adalah cuaca ketika langit ada beberapa awan. Kondisi hal tersebut itu dinamakan cuaca berawan. Cahaya mataharinya itu tidak begitu terasa panas karena tertutup oleh awan. Jadi biasanya pada saat siang hari itu kan ada beberapa awan-awan yang selalu menutupi matahari kayak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan cuaca berawan. Kemudian yang selanjutnya itu ada cuaca sejuk atau dingin. Cuaca sejuk ini contohnya seperti itu. Jadi ada terang, cuma terang saja dan sejuk seperti itu. Yang enggak keabu-abuan sih, enggak, cuma kayak ada terangnya kayak gitu, enggak ada panas, pastinya enggak ada kayak terang benderang kayak gitu, enggak ada yang panas seperti yang cahaya matahari langsung ke bumi itu enggak, cuma kayak sejuk kayak gitu udaranya. Nah, jadi cuaca sejuk ini suatu daerah yang akan merasakan jika humiditas udaranya itu tinggi, seperti itu. Yang selanjutnya itu kita akan belajar mengenai cuaca hujan. Mungkin kalian sudah paham ya kalau cuaca hujan. Tapi perlu kita ketahui, hujan itu bersumber dari udara yang mengandung uap air. Dan uap air itu terbentuk sebab adanya apa? Adanya pemanasan matahari. Pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi. Seperti contohnya itu adalah kolam, kemudian air danau, kemudian air sungai dan air laut. Udaranya itu naik ke atas dan menciptakan awan. Jadi adanya awan seperti itu. Dan awan menurunkan hujan seperti itu, anak-anak. Untuk yang selanjutnya adalah cuaca berangin. Cuaca berangin ini adalah angin yang berhembus dengan cepat sehingga benda-benda yang berhamburan. Seperti itu. Jadi angin biasanya sepoi-sepoi gitu. Biasanya kalau mau hujan atau kalau pas hujan itu kan biasanya angin datang seperti itu. Nah, itu tadi ada beberapa jenis cuaca yang perlu kalian ketahui anak-anak. Dan di sini kita akan belajar tentang pecahan. Oke, apa sih yang kalian ketahui tentang pecahan itu? Oke, mari kita belajar pecahan. Jadi, pecahan biasa itu adalah dapat digunakan, pecahan itu adalah biasa dapat digunakan untuk menyatakan setiap bagian dari yang utuh. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan bulat, dan Q tidak sama dengan 0. Bilangan P disebut pembilang dan bilangan Q disebut penyebut. Pecahan dapat dikatakan senilai apabila pecahan tersebut mempunyai nilai atau bentuk
paling sederhana sama. Jadi mungkin kalian mungkin misalkan kalian ada benda-benda yang ada di sekitar kalian. Mungkin pada saat kalian menonton televisi, kemudian itu kan biasanya ada di ibu kalian itu memberikan roti lah gitu. Nah, roti itu kalian ingin membagi roti tersebut itu menjadi beberapa bagian. Misalkan satu roti dibagi menjadi 2. Nah, itu kan berarti sebagai bentuk pecahan, yaitu 1/2 seperti itu. Nah, pecahan, misalkan ya, bilangan pecahannya dinyatakan sebagai P/Q. P-nya yang atas itu dimaksud disebut dengan pembilang. Kemudian Q-nya yang bawah ini merupakan penyebutnya. Misalkan ada 1/2 berarti satunya itu adalah pembilangnya, kemudian 2-nya itu adalah penyebutnya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pecahan. Oke. Nah, di sini kita akan belajar pecahan. Di sini ada 2 gambar anak-anak, ya seperti Ibu contohkan tadi. Di gambar A itu ada 1 ya, jadi pecahan itu yang semulanya utuh menjadi pecah, seperti itu yang dimaksud pecahan. Gambar A itu 1 dibagi 2 bagian yang sama. Jadi yang awalnya itu 1 roti dibagi jadi 2. Hasilnya berarti apa? 1/2. Atau 1/2 karena apa? Yang diarsir 1 dari 2 bagian seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada gambar B. Di gambar B itu ada 1 bolu, 1 roti, kemudian dibagi menjadi, kalau kita lihat ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, perlu kita ketahui bahwa 1 itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi nilainya itu adalah 1/4 atau 1/4. Kemudian kita akan belajar mengenai berbagai jenis pecahan. Di sini kita akan belajar mengenai beberapa jenis pecahan. Di sini ada beberapa gambar ya anak-anak. Gambar yang pertama itu ada gambar lingkaran. Nah, lingkaran itu kan di tengah dibagi menjadi 4 ya, 4 bagian. Tapi yang diarsir itu cuma 1. Dan yang diarsir 1 itu berarti yang dimaksud dengan penyebut. Kemudian yang 4-nya karena ada 4 dipotong jadi 4 ya, itu berarti 1/4. 4-nya itu yang dimaksud dengan penyebutnya. Di gambar B itu ada gambar berapa? Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi yang diarsir itu 2. Berarti 2 itu yang dimaksud dengan pembilang, 8 totalnya itu yang dimaksud dengan penyebutnya, yaitu 2/8. Kemudian gambar yang ketiga itu ada segitiga. Ada berapa itu? 2, 12. Tapi yang diarsir hanya 3, berarti 3/12. Untuk gambar yang selanjutnya mungkin nanti bisa dianalisis sendiri ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar tersebut itu merupakan bagian yang sama dari bagian yang diarsir tetapi dengan pembagi yang berbeda. Bilangan-bilangan pecahan senilai adalah bilangan-bilangan pecahan yang cara penulisannya berbeda tetapi mempunyai hasil bagi yang sama. Atau bilangan-bilangan itu mewakili daerah yang sama atau mewakili bagian yang sama. Kemudian di sini anak-anak kita akan belajar mengenai nada. Jadi mungkin kalian tahu sih tinggi rendahnya suatu bunyi. Nah, tinggi rendahnya suatu bunyi itu disebut dengan nada. Tinggi rendahnya suatu bunyi itu disebut dengan nada. Jadi nada itu adalah bunyi yang frekuensinya itu teratur atau jumlah getaran tiap detiknya itu sama. Dan frekuensi itulah yang menentukan tinggi rendahnya bunyi. Jika frekuensi getarannya besar, maka menghasilkan bunyi yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika frekuensi yang getarannya kecil, maka menghasilkan bunyi yang rendah. Nada adalah suatu suara atau bunyi yang memiliki keteraturan. Maksudnya adalah suara atau bunyi yang memiliki frekuensi tunggal. Dan nilai frekuensi inilah yang menentukan tinggi rendahnya suatu nada. Dan urutan nada yang telah susun secara bertahap atau
berjenjang disebut dengan tinggi nada. Dan biasanya ditulis dengan abjad A sampai dengan G. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar, kita akan bernyanyi bersama-sama yaitu dengan lagu Ambilkan Bulanku. Nanti kalian mungkin akan bersama-sama akan mendengarkan ya bagaimana tinggi rendahnya nada dalam suatu tinggi rendahnya bunyi dalam suatu nada tersebut ya. Mungkin kalian bisa bersama-sama untuk mendengarkannya. Nanti Ibu coba akan share-share sebentar ya anak-anak. Nah, tadi kita sudah itu ya anak-anak sudah mendengarkan lagu Ambilkan Bulanku, dan untuk tugasnya mungkin nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan menyanyikan lagu tersebut, Ambilkan Bulanku tersebut itu, kemudian di video, kemudian baru dikumpulkan ke ibu. Jadi nanti kalau misalkan kalian bernyanyi, kalian harus mengetahui tinggi rendahnya dalam suatu bunyi tersebut, pada saat nada tinggi itu bagaimana, nada rendah bagaimana, supaya apa? Untuk menghasilkan suatu suara, suatu bunyi yang bagus seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya anak-anak. Dan sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap semoga kalian harus tetap semangat dalam belajarnya, jaga kesehatan, kemudian tetap selalu menjadi yang terbaik dalam segala apapun, pokoknya tetap menjadi yang luar biasa. Baik anak-anak, Ibu mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya.